Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Baru saja kita senang, bahagia mendengar keputusan Pak Prabowo untuk mencabut 4 izin perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Kita apresiasi, terima kasih Pak Prabowo. Tapi ternyata di saat yang kurang lebih bersamaan, ada 4 pulau dari Aceh berpindah ke Sumatera Utara. 4 pulau. 4 izin dicabut, 4 pulau pindah. Ada apa ini? Pak Tito, kenapa bikin capek negara ini? Ini jadi ada konflik horizontal di kalangan masyarakat Aceh. Kecewa, marah terhadap dipindahkannya 4 pulau ini. Ada apa? Pulau ini pindah tanpa ada tsunami. Tsunami kan kita dapat cerita ada yang bisa menggeser apapun itu. Tapi ini di tsunami tidak ada. 4 pulau pindah ke Sumatera Utara. Ngeri kali ini. Ada apa ini? Sahabat, kita akan coba bahas itu malam hari ini. Ya. Pulau berpindah tanpa tsunami. Ada 4 pulau Aceh pindah ke Sumatera Utara. Tito guncang stabilitas politik Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo ini mengambil langkah-langkah yang strategik, ternyata diguncang oleh menterinya sendiri. Ini mengerikan ini. Ya, jadi langsung saja kita simak kabar beritanya ya. Pertama dari ini yang kita apresiasi ya, Pak Prabowo cabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat. Tentu ini kabar baik, disampaikan oleh Bahlil, oleh Mensesnek, didampingi oleh Letkol Teddy. Tapi rupanya di saat yang bersamaan kita melihat ini kabar dari ermol.id. Keputusan Mendagri Tito Karnavian soal pemindahan 4 pulau yaitu Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek dari Aceh ke Sumatera Utara memanaskan hubungan 2 provinsi. Melalui Kemendagri nomor 300 sekian-sekian, ke-4 pulau yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten Aceh Singkil kini masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ada Bobi Nasution di situ ya. Menantunya Jokowi ya. Kok Jokowi lagi tersangkut? Ya mau bagaimana? Memang faktanya demikian. Tak pelak publik Aceh bereaksi, bahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim meninggalkan forum pembahasan bersama Gubernur Sumut Bobi Nasution. Suasana pun semakin panas. Langkah Tito dinilai sebagai bentuk cipta kondisi atau CIPKON, strategi khas kepolisian yang tak asing lagi bagi mantan Kapolri tersebut. Nama Tito juga kembali disorot terkait dengan CIPKON serupa menjelang demo besar Pilpres 2019 yang kala itu berujung 9 korban tewas oleh orang tak dikenal. Polemik pemindahan wilayah ini dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan berpotensi menggerogoti stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aceh sendiri memiliki sejarah khusus dengan Republik kita. Dan pasca perjanjian Helsinki 2005 memilih damai dan tetap berada di NKRI. Namun keputusan sepihak soal batas wilayah ini bisa membuka luka lama. Bagaimana menurut sahabat Ermol? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mancing kemarahan gerakan Aceh Merdeka.
Wow, ngeri nih. Jangan sampai ya. Harusnya ada rasa keadilan yang dimiliki oleh para pejabat kita, termasuk Pak Tito Karnavian. Karena sahabat, kita lihat betapa indahnya. Ini, kita lihat betapa indahnya 4 pulau yang akan dipindahkan ini. Ada apa? Apa mau dibikin tambang pula? Ngeri kali barang ini ya. Apakah rakyat Aceh akan kehilangan nuansa alam yang indah ini? Ini pertanyaan dari Monica ya. 4 pulau yang berada di Aceh Singkil dipindah paksa atas nama Permendagri Tito Karnavian untuk dipersembahkan kepada sang mantu, bentuk bukti balas budi kepada sang mertua. Tanda tanyanya ada 3. Jadi ini dianggap sebagai balas budi ya Tito Karnavian kepada keluarga Joko Widodo. Tampaknya begitu ya. Apakah Aceh Singkil harus kehilangan pulau seindah ini? Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan ini bisa dibatalkan kembali oleh Pak Prabowo seperti Pak Prabowo membatalkan 4 izin tambang nikel di Raja Ampat. Penting sekali untuk pembelajaran kita semua ya. Sahabat, Bupati Aceh, masih dari Monica ya, Bupati Aceh Singkil bacakan deklarasi masyarakat Aceh yang menyatakan menolak Permen Kemendagri dan meminta agar Mendagri Tito Karnavian mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kita dengarkan ya. Deklarasi. Kami masyarakat Aceh menegaskan kepemilikan kedaulatan atas. 1. Bahwa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipat, Pulau Mangkir, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah milik Aceh. 2. Kami akan melindungi segala bentuk eksploitasi yang merugikan Aceh sampai titik darah penghabisan. 3. Kami masyarakat Aceh menolak keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 garis penghubung 2138 tahun 2025 yang tidak mempunyai dasar. 4. Kami masyarakat Aceh meminta Kemendagri agar mematuhi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah istimewa Aceh tahun 1992 yang ditandatangani Gubernur. Ada kelanjutannya, kita dengarkan ya lanjutannya. Yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara Bapak Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Bapak Ibrahim Hasan, serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini, yang mana 4 pulau adalah bagian dari Aceh. Hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025, kami masyarakat Aceh bersama anggota DPR RI, DPD RI, Dapil Aceh, DPRA, Bupati dan Forkopimda Aceh Singkil, Panglima Laut, tokoh masyarakat, serta nelayan Aceh Singkil bahwa 4 pulau tetap milik pemerintah Aceh. Sekian. Luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kata Alibaba, masyarakat Aceh sumbang emas untuk beli pesawat pertama di Indonesia. Jangan kecewakan mereka. Hidup masyarakat Aceh. Hidup masyarakat Aceh Ringgen. Hidup nelayan Aceh Ringgen. Terima kasih, tadi sama-sama telah kita dengar. Ya. Menurut Times 19, kok bisa padahal Sumut sudah ada Danau Toba?